Maka ternyata kita menemukan fakta bahwa Oxford University itu didirikan 197 tahun. Kita bangsa Asia Tenggara juga tidak kalah, cuman mungkin skupnya berbeda. Ini hanya akan muncul dan berkembang jika kita menghadapi tantangan. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sejatinya tidak ada yang namanya kebetulan. Kebetulan sebenarnya adalah sesuatu yang hanya ada di pikiran kita. Dan kebetulan sebenarnya tidak ada untuk orang-orang yang melihat atau memperhatikan tanda. Kenapa seperti itu? Nanti saya akan jelaskan. Tetapi ini semua dimulai sejak beberapa hari yang lalu saya melihat postingan Facebook. Betul, Facebook, karena orang-orang seusia saya ini lebih menyukai Facebook daripada Instagram dan TikTok. Di mana ada teman seangkatan kuliah saya di ITB yang bernama Arif Dani Nugraha. Halo Dan, ini saya bikin konten karena postingan kamu yang menaikkan atau mengunggah sebuah fakta di mana ternyata Universitas Oxford di Inggris, ini universitasnya Mbak Maudy Ayunda atau Oxford University, itu ternyata berdiri di tahun 1096 Masehi. Oke, jika itu tidak terlalu membuat kalian kaget, saya sampaikan bahwa tahukah kalian kerajaan Majapahit yang konon digadang-gadang jadi kerajaan terbesar se-Nusantara, kalau Sriwijaya kan sampai ke Swarnadwipa ya. Ini didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293. Oke, ambil kalkulator, 1293 dikurangi 1096. Maka ternyata kita menemukan fakta bahwa Oxford University itu didirikan 197 tahun sebelum kerajaan Majapahit. Hampir 2 abad sebelumnya. Jadi kebayangkan saat Indonesia percaya dengan hal-hal kekebalan, ilmu kanuragan, seseorang yang sakti mandraguna, mereka di Inggris sana sudah membuat paper, tesis, dan disertasi yang masih bisa dipelajari hingga hari ini. Apakah ini sebenarnya penyebab negara kita kalah maju dibandingkan negaranya almarhumah Queen Elizabeth kemarin? Apakah karena ini juga pesulap merah sulit sekali memberantas oknum perdukunan yang menggunakan sulap dan mengaku sakti? Apakah ini juga alasan kenapa sebagian besar masyarakat Indonesia masih percaya tentang adanya orang yang sakti? Mungkin satu episode ini tidak akan cukup, tapi yuk kita akan bahas dan semoga ini akan menjadi awal dari pembahasan yang lebih komprehensif nanti. Dan kita akan coba lihat dan bongkar menggunakan kartu tarot ini. Apa yang akan bisa kita lihat dari sini, dan semoga ini akan membuka mata kita lebih lebar lagi. Yang pertama, sebenarnya kalau dibilang kalah juga enggak ya. Kita memiliki banyak sekali kebanggaan sebagai bangsa Asia Tenggara dengan sudut pandang yang tentu saja berbeda. Nanti saya akan sebutkan mengapa kita harus melakukan itu. Tapi yang pertama, ada fakta yang lain yang konon ini disampaikan oleh ini kakak kelas saya di ITB sana, yaitu Oya Sujiwo dan Arya Srada. Nih kalau mereka nonton, bahwa konon pada abad ke-7 di Sriwijaya itu sudah ada kampus yang melakukan pengajaran tentang agama Buddha, di mana orang-orang dari China dan India itu datang untuk belajar di sana, di Swarnadwipa. Mungkin lokasinya saat ini tidak tepat di Indonesia, tetapi ada juga yang di Indonesia, yaitu Candi Muaro Jambi yang konon katanya memiliki 85 unit bangunan kelas untuk mengadakan pengajaran tersebut. Berdiri di atas lahan seluas 4.000 hektar. Oke, untuk kalian semua yang nggak paham, karena mungkin kalian bukan arsitek, seorang teknik sipil atau pemasar properti, kita bandingkan dengan Universitas Indonesia yang kampusnya itu sangat luas, yang luasnya 300 hektar, itu artinya 10 kali lipat lebih luas dibandingkan kampus UI di Depok sana. Maka sebenarnya untuk sebuah pendidikan tinggi dan bagaimana ilmu itu diajarkan, kita bangsa Asia Tenggara juga tidak kalah, cuman mungkin skupnya berbeda. Untuk Oxford sana mungkin mempelajari sesuatu yang lebih logos atau logik, sedangkan kalau di kita mungkin sesuatu yang lebih gaib seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengapa Oxford itu sampai sekarang tetap ada, tetapi bahkan Majapahit pun sisa-sisanya atau reruntuhannya saja itu sulit untuk ditemukan. For your info, kemarin saya baru saja datang ke petilasan Calon Arang yang di sana konon didirikan itu sekitar tahun 1000, mungkin sebelum 1100 atau 1100, tepatnya abad ke-11. Di zaman-zaman setelah kerajaan Kadiri ini berdiri. Nah, itu saja tidak ditemukan petilasan yang lengkap dan jelas. Maka kebayangkan yang tadi saya katakan, saat di sana sudah belajar tentang ilmu kimia, di sini mereka percaya bahwa teluh atau kutukan itu bisa dilakukan oleh seorang dukun. Nah, tapi itu kita akan bahas mungkin di konten yang lainnya. Tapi kenapa hal tersebut tidak bertahan, sedangkan di Oxford sana hal tersebut masih ada hingga saat ini?
Ini adalah bagaimana orang-orang Asia dan Asia Tenggara ini mengalami suksesi yang cepat dan selalu ingin menghancurkan kebudayaan yang sebelumnya. Artinya ada konflik kepentingan yang muncul di sini mungkin. Sehingga mereka akan merubah sebuah kebudayaan jika ternyata mereka memiliki kebudayaan yang baru dikala golongan atau kelompok mereka ini memimpin. Terutama saat adanya kebudayaan atau sebuah yang masuk ke wilayah suku-suku bangsa di negara kita. Coba dengarkan orang Indonesia Timur yang saat mereka berbicara seperti logat orang Spanyol. Dan bagaimana banyak serapan bahasa Belanda di dalam bahasa Indonesia. Tapi tentu saja ini berkaitan dengan mindset orang-orang yang hidup di alam yang nyaman. Yang membuat mereka ini mudah sekali untuk dipengaruhi dan mengadopsi apa yang datang dari luar negeri. Terutama saat kebudayaan Islam masuk dan mengatakan bahwa kebudayaan sebelumnya ini adalah kebudayaan yang kafir, di mana semua sisa-sisanya ini harus diberangus. Mungkin sama persis seperti ketika ajaran komunis masuk ke China dan berusaha menghancurkan semua petilasan kekaisaran terakhir agar tidak terjadi kebangkitan kembali. Maka mindset itulah yang terus kemudian membuat segala sesuatu yang ada di Asia ini tergantikan dengan sesuatu yang baru. Dan karena itulah kita jarang melihat sebuah peninggalan dari masa sebelum pemerintahan yang sekarang atau sebelumnya yang masih ada dan utuh. Tahukah kalian bahwa Candi Borobudur saja itu ditemukan 40% daripada kondisi yang sekarang dan dipugar oleh pemerintahan Hindia Belanda saat itu. Dan membahas tentang alam yang nyaman, saya ingat sesuatu yang saya pelajari dari satu konten di channel Guru Gembul. Kalian harus subscribe. Di mana kondisi budaya satu bangsa itu ternyata dipengaruhi oleh kondisi dan tekanan alam di tempat itu tadi. Jika tekanan alamnya ini lebih besar daripada daya atau kekuatan manusia yang ada di situ, maka kebudayaannya akan punah dan alam akan menang di sini. Contohnya adalah kondisi di Afrika, di mana iklim yang panas, air yang sulit membuat budaya sulit berkembang dan masyarakat di sana ini kebanyakan hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, jika ternyata tantangan alam dengan daya kekuatan manusia yang ada di situ itu berimbang, maka kita akan melihat bangsa-bangsa di negara subtropis yang memiliki kemajuan teknologi yang sangat luar biasa. Kita contohkan negara seperti Jepang, Korea Selatan, China yang saat ini sangat berkuasa, Amerika Serikat, negara-negara di Eropa, dan mereka mengalami kemajuan teknologi yang sangat pesat. Maka sudah mulai dapat gambarannya ya. Jadi kalau tadi orang Afrika, Kutub Utara, mereka pasti mengalami sebuah kesulitan untuk mengembangkan budaya karena alam yang begitu destruktif. Nah, bagaimana dengan negara-negara tropis atau negara dengan kondisi alam yang sangat nyaman? Coba tengok negara-negara seperti Venezuela, Filipina, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam. Maka alam yang nyaman ini yang membuat kita itu fokus hanya kepada kenikmatan dunia. Karena tantangan alam yang tidak menekan ini tadi membuat kita ini fokus kepada hubungan antar manusia dan apa yang ada di antaranya. Maka disinilah agama, filsafat, seni itu berkembang dengan lebih pesat. Dan sesuatu yang bersifat teknologi atau rekayasa kehidupan atau rekayasa peradaban untuk mempertahankan kehidupan itu tidak terlalu berkembang di negara-negara ini. Maka kembali di sini karena alam yang nyaman membuat kita berpikir dan bertindak seperti sekarang ini. Tapi hal ini sebenarnya bukan yang merusak. Yang lebih merusak di sini adalah mindset ingin semuanya itu instan dan membuat akhirnya mereka saling ribut sendiri dengan sesamanya. Instan di sini adalah segala sesuatu yang seakan-akan harus seperti yang disajikan oleh alam. Nenek moyang kita dulu mungkin tidak harus bekerja dan menunggu buah kelapa jatuh dari pohonnya, dan dari situ kita bisa dipuaskan dahaganya, kita bisa dikenyangkan perutnya dengan daging dari kelapanya, atau membuat santan dari daging kelapa itu tadi, dan dari tempurungnya kita bisa gunakan untuk membuat keperluan dapur, bahkan untuk tempat tinggal kita. Serabutnya juga bisa digunakan. Belum lagi kekayaan alam seperti padi, ikan yang melimpah ruah. Maka mereka selalu berpikir bahwa semua hal dalam hidup itu harus instan, sebagaimana alamnya memberikan semua itu kepada dirinya. Sehingga hal inilah yang kalau saya bilang membuat kita semua saat menghadapi sesuatu dan sesuatu itu tadi kita anggap harus diselesaikan, maka mereka akan segampang dan sekonyong-konyong bertanya dan pergi kepada dukun. Lalu bagaimana seharusnya kita menghadapi ini? Yang pertama tentu saja kita harus berpikir secara logis, mengetahui bahwa kecerdasan atau kemampuan manusia ini hanya akan muncul dan berkembang jika kita menghadapi tantangan. Bentuk fisiologis makhluk hidup itu akhirnya terdesain oleh alam sesuai dengan kebiasaannya. Seperti bagaimana karnivora terus kemudian tumbuh kuku dan taring, atau burung akhirnya memiliki sayap dan kantung udara sehingga mereka bisa terbang. Begitu pula dengan manusia. Saat kita menganggap bahwa segala sesuatu itu bisa didapatkan dengan instan, maka kita akan santai dan tenang-tenang saja. Dan tanpa kita sadari, orang-orang dari belahan negeri yang lain
datang ke negeri kita dan menjajah serta mengambil apa yang alam berikan kepada kita. Dan jika seperti itu, maka jangan salahkan kalau negara kita akan terus terjajah sampai mati, baik jiwa dan raganya. Bagaimana kita gumunan atau sangat mudah terkesima dengan sesuatu yang di luar dari kebudayaan kita. Saat seorang Kaukasian atau bule datang ke pedalaman, serta-merta langsung diajak foto dan kagum dengan penampilannya. Padahal sebenarnya setiap manusia dilahirkan dalam kondisi yang sama. Dan apa yang membedakan kita adalah mindset dan isi kepala kita. Karena kita lebih menyukai segala sesuatu yang berhubungan antar manusia, karena itulah kita juga ribut dengan sesama kita. Saat melihat seseorang yang sukses, kita iri dan ingin menjatuhkannya. Saat melihat seseorang mendapatkan sesuatu dengan mudah, kita langsung beranggapan kalau dia ini pergi ke dukun dan melakukan ritual atau dibantu oleh sesuatu yang tidak terlihat. Maka ketahuilah, di zaman internet sekarang ini, semua stereotip itu tadi bisa berubah. Kita bisa mengadopsi cara pikir orang-orang di Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Rusia, Inggris, agar kita tidak hanya menjadi bangsa yang dijajah dan menjadi pasar akan kemajuan teknologi mereka. Dan kita harus membuka mata bahwa jika kita merubah mindset kita, maka kemajuan teknologi yang sebenarnya itu harusnya ada di negara-negara yang dilewati garis khatulistiwa. Maka kembali ke apa yang tadi saya katakan, bahwa sejatinya tidak ada kebetulan bagi orang yang melihat tanda. Apa yang terjadi dengan pesulap merah dan perdukunan seakan membuka mata kita bahwa kita semua bangsa Indonesia tidak boleh terus terlarut dengan apa yang kita percaya di masa lalu saja, tetapi mempelajari hal tersebut dan mencoba melogikakannya dan menjadikannya banyak segmen agar bisa diajarkan kepada generasi yang selanjutnya. Dan berhentilah untuk iri kepada orang yang lain dan merasa selalu lebih, sehingga kita akan menghancurkan apa yang sudah dicapai dan menggantikan dengan apa yang kita anggap baik tadi. Dan semoga ini akan membuka abad yang baru di mana manusia tidak hanya akan dipengaruhi oleh alam dan kondisi geografis di sekitarnya. Saya Denny Darko, terima kasih dan sampai jumpa.